Diriwayatkan juga oleh Al-Asbahani, man taraka shalah muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, habitallahu amalahu, maka amalnya semuanya akan rusak, amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun terbebas daripada zimmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yarjullaha azza wa jal taubah, sampai dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Punya amal banyak, tapi sholat ditinggalkan secara sengaja, hancur semua amalnya. Amalnya semuanya nggak ada yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menghancurkan amal baiknya, selama yang dia buat itu dia hancurkan dengan dia meninggalkan sholat secara sengaja. Tidak hanya hancur, dia pun terbebas daripada zimmahnya Allah, jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dia bertobat kepada Allah. Kalau bertobat akan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sampai dia mati tanpa bertobat kepada Allah, tetap meninggalkan sholat secara sengaja, semua amalnya ditolak, semua amalnya nggak ada yang diterima sama Allah ta'ala. Dia menghancurkan amal kebaikan yang selama ini dia perbuat, sampai dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Naim meriwayatkan, man taraka shalah muta'ammidan kataballahu ismuhu ala babin nar mimman yadkhuluha. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah menuliskan namanya di pintu neraka, dituliskan oleh Allah sebagai orang yang kelak akan memasuki ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Jadi orang yang kepingin jauh daripada nerakanya Allah, jangan tinggalkan sholat. Kalau dia ninggalkan sholat, berarti dia secara sengaja mencantumkan namanya di pintu neraka, karena sudah diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia adalah orang yang secara sengaja menginginkan namanya ditulis di pintu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak masuk ke dalamnya, wa iyadzubillah. Seorang ayah yang sayang kepada anaknya, berarti dia harus jaga anaknya, jangan sampai nama anaknya tertulis di pintu nerakanya Allah. Berarti datang waktu sholat, ingatkan anak kita, jangan sampai biarkan anak kita itu meninggalkan sholat, jangan sampai biarkan istri kita meninggalkan sholat, jangan sampai kita biarkan keluarga kita meninggalkan sholat. Apapun itu, mau dalam keadaan dia sakit, bangunkan dengan lemah lembut, bantu dia untuk melaksanakan sholat kalau sedang sakit. Mau dia capek tidurnya kemalaman, datang waktu subuh, bangunkan. Karena kalau kita nggak bangunkan dengan alasan kesian atau capek, kita kesian sama dia di dunia, tapi kita nggak kesian sama dia di akhirat. Kita membiarkan namanya tercantum di pintu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Justru yang sayang itu membangunkan, supaya apa? Lebih baik kau susah payah di dunia daripada kau mendapatkan siksa di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man laqiyallahu wa huwa mudhayya'un lis-shalah, barang siapa yang kelak berjumpa, berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia itu meninggalkan sholat-sholatnya semasa di dunia, banyak sholat yang dia tinggalkan, lam ya'ba Allahu bi syai'in min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan yang lainnya itu tidak akan diberikan imbalan sama Allah. Karena apa? Sholat yang merupakan tolak ukurnya ini yang menjadi hati. Kalau baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Kalau rusak, seluruh amalnya akan menjadi rusak. Datang kepada Allah bawa banyak amal hasanat, tapi nggak bawa sholat, sholatnya nggak dikerjakan. Nah, ini hati-hati. Kita aja sebagai manusia kan kadang seperti itu. Ada orang sama kita mungkin ada perbuatan-perbuatan baik yang kecil-kecil, tapi saking banyaknya perbuatan maksiat yang dia lakukan besar, tiap hari nyakitin kita. Ini orang permisalan, pernah bunuh keluarga kita, pernah ngerampok rumah kita. Jadi pernahnya ini semua yang besar-besar. Tapi dia juga punya kebaikan, tapi kecil-kecil, tidak kelihatan akhirnya kebaikannya, ketutupan dengan kejahatannya. Nah, kalau ada orang punya amal hasanah, namun dia ninggalkan sholat, sholat ini kan tolak ukurnya. Yang ditanya sama Allah pertama kali ketika kita wafat, sholat. Sholat yang menjadi tiang daripada agama. Dan terkadang orang ini nggak bisa berbuat baik kalau dia ninggalkan sholatnya. Bisa jadi perbuatan baiknya bukan lillahi ta'ala, bisa jadi perbuatan baiknya ada embel-embelnya, karena haknya Allah tidak dia tunaikan. Maka jangan sampai kita banyak berbuat baik tapi malah ninggalkan sholat. Kewajiban itu kan ibarat kita pakai celana,
Amalan sunnah ibarat sabuknya, memperkuat daripada celana kita supaya tidak melotrok lah. Nah, tapi ada orang yang malah amal sunnahnya lempeng, sholatnya yang merupakan celananya nggak pernah digubris. Jadi dia nggak pernah pakai celana tapi sabukan terus. Lah kan lucu. Kalau celananya nggak ada, fungsi sabuk nggak ada manfaatnya kau pakai sabuk kau nggak punya celana. Tapi ketika engkau pakai celana, supaya amal wajib ini yang diibaratkan seperti celana tadi, celananya nggak melotrok, amalan yang kau kerjakan ini nggak hilang, istiqomah kau butuh perekat, apa sunnah-sunnahnya kau kerjakan. Nah kalau wajibnya ditinggal, sunnahnya malah dikerjakan. Nah ini lucu. Ibarat dia pakai sabuk tapi nggak pakai celana, mau dikencengin sampai perutnya nekuk jadi huruf apa? Jadi huruf U, nggak ada manfaatnya. Yang ada keluar diketawain. Tapi kalau ada orang keluar pakai celana nggak pakai sabuk, nggak ada yang ketawa. Tapi coba orang keluar pakai sabuk nggak pakai celana. Nah, ini tidak menempatkan pada tempatnya. Jadi jangan sampai kita mengerjakan perbuatan baik daripada sunnah, tapi malah sholat atau kewajiban-kewajiban yang lain kita mudhayya. Bukan nggak ada manfaatnya. Orang beramal tuh pasti ada ganjarannya. Tapi jangan sampai kita salah menempatkan. Yang wajib harus kita terapkan pada diri kita, jangan sampai kita tinggalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang daripada agama. Faman tarakaha faqad hadamad din. Barang siapa yang meninggalkan, tidak mengerjakan, sesungguhnya dia telah merobohkan agamanya. Rukun Islam diibaratkan sebagai tiang. Salat puncaknya. Tiang. Nah kalau ada rumah, tiangnya kita robohkan, bangunannya akan roboh. Iman kita akan hilang, tauhid kita akan hilang. Karena apa? Tiang-tiangnya tadi kita robohkan. Nah sholat ini adalah bagian. Galallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah sebuah kewajiban. Sholat yang mana? Sholat yang telah ditentukan waktunya. Sholat 5 waktu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsa salawat. Ada 5 sholat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Faman jaa bihinna walam yudhayyi minhunna syai'an, dan barang siapa yang kelak datang di hari kiamat dengan sholatnya, jadi dia meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan sholat-sholat yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan karena takut mengurangi haknya sholat, ini kan perintah, hak yang harus kita tunaikan. Barang siapa yang datang di hari kiamat dengan membawa sholat-sholatnya, tidak meninggalkan sholat-sholatnya, maka saat itu dia mendapatkan perjanjian daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau hidupnya di dunia tidak pernah meninggalkan sholat, perintahnya sholat selalu dikerjakan, berarti saat itu dia punya ahad, perjanjian yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan perintahnya Allah dari. Apa perjanjiannya? Dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahadun. Dan barang siapa yang kelak datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat tapi nggak bawa sholat, jadi selama di dunia ninggalkan sholat, maka dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala nggak bawa perjanjian. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak orang itu akan diazab oleh Allah, disiksa atau dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintahnya Allah dikerjakan, maka saat itu ada perjanjian antara Allah dengan dirinya. Dia dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia meremehkan, menganggap perbuatan dosa ini, padahal perbuatan dosa itu kan datangkan murkanya Allah. Kita ini kan selalu jaga supaya orang tua kita nggak marah sama kita. Kita selalu jaga supaya istri kita nggak marah sama kita. Orang-orang yang kita cintai nggak marah sama kita. Nah kok sama Allah kita nggak pernah jaga. Nah kalau kita berbuat dosa kan kita datangkan murkanya Allah. Kalau yang murka Allah subhanahu wa ta'ala binasa kita. Tanda cinta itu kan selalu bagaimana caranya berusaha supaya yang kita cintai itu nggak marah, nggak murka, nggak benci, yang ada bahagia. Kalau kita benar-benar cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya kita jaga diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang mendatangkan kemurkaan atau kebenciannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai para wali-walinya Allah itu
kok berbuat makruh, mubah saja kadang ditinggalkan kok. Apalagi makruh, mubah. Makruh ini kan kalau kau tinggalkan lebih baik dapat pahala, kalau kau kerjakan kau tidak dosa. Apalagi makruh, mubah yang nggak ada manfaatnya beliau tinggalkan. Maunya selalu dalam keadaan kondisi, kalau tidak dalam kewajiban ya kesunahan. Yang mubah ditinggalkan. Buat apa saya ngerjakan sesuatu yang kalau dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan nggak dapat apa-apa, buang waktu, doyak. Ya ada larangan dari syariat, tapi datangkan pahala nggak? Kalau tidak datangkan pahala saya nggak mau. Nah ini keadaan orang-orang soleh, betul-betul membuktikan cintanya kepada Allah, yang terkadang beristighfar atas perbuatan makruh yang mereka kerjakan. Makruh ini kan tidak datangkan dosa, hanya saja kalau kau tinggalkan dapat pahala, kalau kau kerjakan ini nggak disukai sama Allah Ta'ala tapi bukan dosa. Mereka kalau sampai berbuat makruh mereka beristighfar. Kita yang duduk sini pernah nggak istighfar dari perbuatan makruh? Dari dosa aja kadang lupa kok, apalagi dari yang makruh. Nah mereka yang mencintai Allah betul-betul menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak disukai atau bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya ayul a'mali afdal, amal apa yang paling mulia? Maka Nabi menjawab as-salatu lima waqitiha, salat tepat pada waktunya, salat di waktu-waktunya yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi itu amalan yang paling afdal. Datang waktu salat, hayya 'alas shalah, langsung bergegas, gak pakai nunda. Kalau salatnya di masjid lebih afdal, salatnya berjamaah lebih afdal, karena nggak ada yang bisa ngalahkan. Mau kita sholat di rumah, saya kalau sholat di rumah sendirian lebih khusyuk. Mana yang lebih afdal, di rumah sendiri khusyuk atau di masjid berjamaah? Tetap lebih afdal di masjid berjamaah. Gak ada yang bisa mengalahkan keutamaan berjamaah. Tafdhulu bisalatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah, lebih mulia daripada sholat sendiri 27 derajat. Jadi nggak ada ceritanya sholat sendiri itu lebih afdal buat kita sebagai laki-laki, kecuali dalam keadaan tertentu ya, kalau memang ada keadaan yang darurat menjadikan kita sholat sendiri. Tapi kalau kebiasaan sehari-hari layaknya, maka masjid berjamaah lebih afdal. Sampai dulu ada salah seorang soleh yang istiqomah, nggak mau ninggalkan sholat jamaah, sholatnya selalu berjamaah. Sampai pada suatu hari ketika datang waktu Isya, dia harusnya ke masjid mau jamaah, datang tamu dari luar kota. Nah bingung dia, mau ninggal tamunya nggak enak. Nabi merintahkan ikramul dhaif, tapi di satu sisi dia sudah istiqomah nggak pernah ninggalkan sholat jamaah. Kebingungan sampai akhirnya dia berpikir, lah tamu ini kan datangnya cuma kadang setahun sekali, nih orang datang dari jauh, nggak pantas kalau saya tinggal. Sedangkan sholat insya Allah kalau saya nggak dapat jamaah di sini, nanti insya Allah saya tetap bisa lakukan secara berjamaah. Dan masih bisa di masjid, saya sholatnya di masjid tinggal ajak orang saya bisa, walaupun tetap tidak mendapat afdaliyah seperti tepat pada waktunya. Akhirnya dia jamu tamunya selesai nggak pulang-pulang rupanya nih, sampai jam 10, jam 11, jam 12 baru pulang. Nah jam 12 dia ribet mau cari makmum di mana, tapi karena ini orang memang nggak mau melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan berjamaah, sampai jadikan dia keluar, dia lihat rumahnya tetangga satu persatu, dia tanya, kamu sudah sholat apa belum? Ayo kalau belum sholat jamaah sama saya. Ternyata rumahnya orang udah pada tidur semua. Yang masih bangun belum tidur, orangnya sudah sholat. Jadi dia bingung cari makmum, saking putus asanya, nggak mau kehilangan pahalanya sholat jamaah. Akhirnya dia kembali ke rumah, sholat isya 27 kali. Karena keutamaannya sholat jamaah kan lebih mulia daripada sholat sendiri 27 derajat. Akhirnya dia sholat isya 27 kali supaya nggak kehilangan keutamaannya sholat berjamaah. Sholat isya selesai sholat lagi, diulang sampai 27 kali. Selesai sholat kesel, mau ngambil sholat isya 24 kali itu 4 rakaat kali 27 kali. Selesai sholat KO, dia tertidur. Ketika tidur ngimpi ada rombongan orang naik kudanya kuda jantan yang ngebutnya luar biasa. Kudanya dia paling kecil. Kemudian rombongan ini larinya ngebut, dia lari sekuat tenaga nggak bisa ngejar rombongan. Bahkan ngejar rombongan paling terakhir aja nggak bisa. Sampai dia berusaha. Ketika sudah mendekat, di rombongan yang cepat ini paling belakang noleh ke arahnya.
Dia bilang apa? Sekuat apapun kau gak akan bisa dan gak akan mampu kau ini masuk ke dalam rombongan kami. Kami ini orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mau kau ulang sholatmu 27 atau 270 kali, gak akan menjadikan kudamu itu bisa masuk ke dalam rombongan ini. Maksudnya apa? Mau kau ulangi sholatmu 270 kali, tapi kau sendiri tidak berjamaah, gak akan bisa mengalahkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi orang dulu, orang-orang soleh ketinggalan sholat berjamaah itu nangis. Kalau kita ketinggalan waktunya nangis aja enggak. Orang dulu ketinggalan sholat berjamaah nangis. Sayyidina Umar ini pernah selesai sholat zuhur mau ngecek kebunnya, harta satu-satunya ini. Habis ngecek kebun pulang ke Masjid Nabawi, sampai di Masjid Nabawi umat Islam sudah selesai sholat. Ketinggalan sholat berjamaah, bukan kehilangan waktu asar, nyampe jamaah sudah selesai. Kata Sayyidina Umar, apa saksikan wahai sahabat-sahabatku, ini kebun saya hari ini saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebun bikin saya terlambat sholat berjamaah. Ini kebun menghalangi saya untuk mendapatkan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak disuruh seperti Sayyidina Umar atau nggak mampu. Kita ini sering kalah sholat sama handphone, kalah sama handphone. Kita nyedekahkan handphone aja nggak sampai hati. Nih handphone bikin saya terlambat. Sini, nih ambil handphone buat kau. Nggak bisa. Baru handphone aja nggak bisa. Sayyidina Umar kebunnya disedekahkan karena menjadikan dia terlambat melaksanakan sholat. Karena ini orang sudah tahu bagaimana keutamaannya sholat. Ini orang sudah tahu mahalnya sholat, tahu bagaimana keutamaannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melaksanakan sholat jamaah. Nah, kita nggak tahu. Mereka menangisi ketinggalannya, kita nggak pernah menangisin. Nah, ini sebetulnya orang-orang seperti ini kenapa bisa demikian? Jawabannya ada pada pembahasan kita yang lalu. Karena mereka membiasakan hati mereka ingat kepada Allah. Ketika hati itu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, hatinya hidup. Kalau hatinya hidup luar biasa. Takut sama Allah ya pasti, cinta sama Allah ya pasti, menganggap akhirat lebih mulia daripada dunia ya pasti. Karena apa? Hatinya hidup. Kalau kita hatinya yang masih setengah hidup, setengah mati, ibarat koneksi internet itu putus nyambung, itu hati kita. Karena orang yang ingat kepada Allah itu kan pada hakikatnya memperkuat koneksinya dengan Allah Ta'ala. Semakin banyak dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat koneksinya. Semakin sering dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kuat jaringan yang ada pada dirinya. Koneksinya kuat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kalau cari paket internet kan cari yang paketnya koneksinya paling kuat, paling banter. Supaya apa? Kalau kita butuh internet gampang, mau buka Google ya cepet bukanya, nggak pakai nunggu, mau kirim message ya cepet nyampe nya. Tapi malah hubungan sama Allah kita nggak pernah perkuat koneksinya. Hubungan sama manusia kita cari internet yang koneksinya paling kuat. Ini hubungan sama manusia. Hubungan sama Allah kita malah nggak cari koneksi yang kuat. Nah, ini kan yang kebalik. Harusnya koneksi sama manusia hubungannya kuat, koneksi sama Allah lebih kuat lagi. Jangan sampai kita mementingkan kepentingan manusia melebihi daripada kepentingan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya gampang aja kita memahaminya. Jadi orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala itu orang yang memperkuat koneksinya. Ibarat jaringan bukan hanya 4G, 5G. Kalau buka Google itu nggak pakai nunggu lama, seret langsung kebuka. Nah, ini orang yang koneksinya kuat sama Allah, kalau doa angkat tangan belum mengucap sudah diberi sama Allah Subhanahu wa taala. A'taitahu qabla an yas'alani. Kata Allah, aku beri sebelum dia minta sama aku. Nah, ini orang yang koneksinya kuat. Tapi yang koneksinya lemot, kan kadang kita, ya Allah saya nih tiap hari doa sama Allah nggak dijabahi-jabahi ya. Mulai dari 1329 atau 1330, 10 tahun saya sudah doa minta kaya, sampai 1440 tahun baru ini saya nggak kaya-kaya. Koneksimu lemah, kok minta doanya cepat diijabahi? Koneksi handphonemu yang lemah aja buka Google bisa 3-4 jam, kadang nggak kebuka, pedot terus koneksinya, ya kan? Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kita nggak akan cepat mendapatkan ijabah. Karena apa? Koneksi hubungan kita yang lemah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perkuat hubungan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu tadi masih ada koneksi, masih mending. Ada yang koneksinya kuat, orang-orang soleh nih koneksinya kuat. Ada yang koneksinya lemah.
putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Jadi kalau doa lama hatinya kurang hidup, ya kan? Kalau sholat putusnya lebih banyak daripada nyambungnya. Allahu Akbar, khusyuknya pas 2 ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, disconnect lagi dah, tidak nyambung lagi. Begitulah Ar-Rahmanir-Rahim, pikirannya kemana-mana, nanti connect lagi. Jadi ibarat paket internet yang murah tuh biasanya 5.000 dapat 10 giga, lebih banyak putusnya daripada nyambungnya, ya kan? Kita kalau sholat nyambungnya sama putusnya kalau di kadar, ya Allah, paling khusyuknya semenit, sisanya nggak ada khusyuk-khusyuknya. Tapi ada lagi orang yang nggak punya paket internet, jadi sudah nggak ada koneksinya, punya handphone tanpa koneksi. Karena apa? Seringnya ninggalkan Allah Ta'ala, nggak pernah ingat sama Allah, itu ibarat handphone nggak ada koneksinya. Lah kalau dia butuh internet, nggak punya paket, nggak ada koneksinya. Yang lemah tadi, kadang dipakai juga nggak manfaat, putus-putus. Berarti orang-orang seperti ini yang koneksinya belum kuat harus kemana? Cari wifi kan, supaya bisa connect internetnya. Lah kita yang nggak punya koneksi atau koneksinya lemah ya juga harus cari wifi. Di mana? Di majelisnya orang-orang saleh, tempat kumpulnya orang-orang yang koneksinya kuat kepada Allah. Majelis zikir itu kalau kita masuk kan langsung memperkuat koneksi kita sama Allah, ngingetkan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaatnya kita duduk sama orang soleh. Orang soleh itu begitu duduk kita ngeliat mukanya aja ngingetkan kita sama Allah. Kita duduk sudah orang lihat muka kita ingatnya sama utang. Waduh, utang belum dibayar, kimo rai ini podo debt collector. Nah, tapi ini duduk sama orang wali-walinya Allah, ngingetkan kita sama Allah Ta'ala. Ibarat area-area wifi yang kuat, yang kita duduk langsung ingatnya sama Allah, luar biasa. Makanya kita dianjurkan jangan pernah tinggalkan mujalatus salihin, mujalasah sama orang-orang yang soleh ini, memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau sudah hatinya hidup selalu koneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hati yang hidup luar biasa. Hati yang hidup nih kadang nguji ke orang lain, tapi dia sendiri yang sadar. Sayyidina Umar ini pernah nguji pedagang kambing, bukan pedagang, dia ini pengembala kambing, ngembalakan kambingnya orang. Kemudian diuji yang ngembalakan kambing tadi, ini kambing saya beli mau nggak? Oh ini bukan punya saya cuma mengembalakan. Ya sudah, yang punya kan nggak tahu kalau kau jual. Ini uangnya kau ambil, nanti kau ngaku sama pemilik kambing ini kalau kambingnya dia tadi dimakan sama serigala. Kan dia nggak tahu. Maka pengembala tadi orang miskin, tapi jujur, orang yang takut sama Allah, hatinya hidup. Dia nggak tahu kalau yang bicara sama dia Sayyidina Umar bin Khattab. Maka pengembala tadi bertanya, wa aina Allah? Terus di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang punya memang nggak tahu lah, tapi Allah, nanti kalau saya mati dihisab sama Allah bagaimana? Hei, kau nih yang berbicara sama saya, kau nggak punya Allah apa? Apa kau nggak ingat kalau Allah itu selalu melihat hambanya, muttali'un, selalu tahu apa yang diperbuat hambanya. Sayyidina Umar ini cuma mau nguji, tapi dia diingatkan wa ainullah, sampai ucapan orang itu wa ainullah itu selalu ada di dalam hatinya. Kalau beliau keinget kejadian itu pingsan. Ini orang yang hatinya hidup. Bahkan terkadang ingatnya di sholat ketika mengucap Allahu Akbar, ingat ketika mengucap Allah, ingat kisahnya wa ainullah, jatuh pingsan. Nah ini orang yang hatinya hidup. Orang yang hatinya hidup tuh baca Al-Quran nangis, baca Al-Quran badannya gemetar. Nah kalau kita mau tahu hati kita ini hidupnya seberapa besar, kita baca Al-Quran. Al-Quran ini hatta kita nggak ngerti artinya bikin gemetar kok. Al-Quran ini walaupun kita nggak ngerti artinya bikin kita tenang kok. Ini kalamullah. Tahu nggak tahu artinya, tahu nggak tahu maksudnya, tahu nggak tahu tafsirnya, yang namanya di hati seseorang ada Allah, di hatinya seseorang beriman kepada Allah, maka kalamullah kalau dibaca ada connecting yang menjadikan dirinya bergetar. Makanya orang baca Al-Quran ini kadang betah berlama-lama ketika dalam hatinya ada keimanan sama Allah, ada koneksinya. Walaupun terkadang dia nggak paham artinya, tapi sehari dia bisa baca 5 juz, 6 juz. Tapi malah buku-buku yang dia tahu artinya dia nggak betah baca sebanyak itu, kan nggak ada koneksi dengan dirinya. Tapi seseorang yang beriman ketika baca Al-Quran, dia mendapatkan keterdekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dia baca. Ini tujuannya kita terus berjuang untuk menghidupkan hati, supaya hati kita nggak mati, supaya hati kita nggak lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis juga disebutkan miftahul jannah as-salah, kuncinya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salat.
Dan barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya dengan wudhu yang sempurna atau dalam keadaan bersuci yang sempurna, tepat pada waktunya, nggak pakai nunda-nunda, nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan bercahaya, mendapatkan burhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang meninggalkan sholat kelak akan dibangkitkan bersama Fir'aun wa Haman. Fir'aun dan juga Haman, wa iyadzubillah. Bukannya dibangkitannya Rasulullah, di barisannya Rasulullah, tapi malah di barisannya orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Dan orang yang meninggalkan sholat kalau secara sengaja dan meyakini sholat itu bukan suatu kewajiban, bisa kufur, keluar daripada ajaran Islam. Meninggalkannya malas, bisa jadi munafik nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan sholat. Dan dalam hadis juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man tawaddaa fa ahsana wudhu, barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baik wudu kemudian dia keluar, tujuannya keluar menuju ke tempat sholat, maka sesungguhnya ketika dia keluar dari rumahnya sudah dianggap dia melaksanakan sholat. Maksudnya dianggap melaksanakan sholat, dapat ganjaran, sudah dapat ganjaran mulai daripada dia keluar. Mulai daripada keluar dari rumahnya sudah digolongkan sebagai orang yang melaksanakan sholat, tapi kewajibannya belum gugur. Maksudnya digolongkan gimana? Dia sudah mendapatkan pahala bukan ketika sholatnya, namun ketika keluar dari rumah sudah mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah mencatat setiap langkah kakinya kebaikan dan setiap langkah kakinya menghapus kesalahannya. Jadi setiap langkah dapat pahala dan ngampuni dosanya. Kalau dosanya 100, langkah kakinya 100 dosanya diampunin. Dan dapat pahala 100. Jadi diganti kesalahannya dengan kebaikan. 100 dosanya hilang, malah dapat 100 kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamah fala yanbaghi lahu an yata'akhkhar. Jika salah seorang daripada kalian mendengar qomat sudah dikumandangkan, maka jangan sampai terlambat. Fa inna a'dhamakum ajran ab'adukum daran. Yang paling banyak, yang paling mulia daripada kalian mendapatkan pahala adalah yang rumahnya paling jauh. Kenapa demikian? Ya karena langkah kakinya paling banyak. Langkah kakinya paling banyak berarti pahalanya lebih banyak. Makanya sunnah orang kalau mau ke masjid dari jalur yang sama, dari jalur satu pulangnya dari jalur yang lain. Karena apa yang kita pijak nanti jadi saksi di hadapan Allah kalau kita melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian kalau berangkat misalnya jamnya masih panjang, ya bisalah kita cari jalan yang agak bukan muter ya, tapi jalan yang sejalur, terus pulangnya cari yang lebih dekat, bukan muter ya. Misalnya rumah saya di Gurawan, mau sholat ke Masjid Segaf, saya lewat Palur, ini kan malah bubar sholatnya. Mau cari pahala tapi ngawur, tetap pada jalurnya. Tapi kalau memang ada yang agak jauh sedikit, maksudnya agak jauh sedikit gimana? Kan bisa lewat Pager Boto itu bisa lebih cepat aksesnya. Tapi kalau lewat Masjid Riyad motor ke sini lebih jauh, pilih yang lebih jauh. Tapi masih dalam konteks jauhnya nggak ngawur. Nanti kalau pulang cari jalan yang singkat. Kalau ada jalan singkat cari jalan yang singkat nggak apa-apa. Karena berangkatnya tadi setiap langkah dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat kondisinya, kalau saya sampai ke sana sudah komat, malah terlambat. Padahal di masjid itu kita datang semakin dulu ada keutamaannya. Apalagi kalau sampai masjid sebelum azan, ada lagi keutamaannya. Jangan sampai kita melakukan keutamaan tapi meninggalkan keutamaan yang lain. Apalagi sholat Jum'ah, kalau bisa hadir sebelum khatib naik ke mimbar. Kalau jalannya kita panjang itu jadikan kita datang ke sini khatib sudah naik ke atas mimbar, sudah ceramah, ya jangan, karena lebih afdal kita nyampe sebelum. Jadi harus kita bisa menimbang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqarrabal 'abd ila Allah bi syai'in afdalu min sujudin khafi." Seorang hamba itu tidak ada yang lebih afdal daripada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada sujud yang dia lakukan secara secara sembunyi. Maksudnya sembunyi apa? Dia sendirian hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan sujud itu adalah momen-momen atau saat-saat paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi juga menyatakan, "Ma min muslim yasjudu lillah sajadatan illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatta anhu biha sayi'ah." Tidak seorang pun daripada muslim yang bersujud lillah,
semata-mata karena Allah sajadatan, walaupun sujudnya cuma sekali, tapi ya sujudnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dan akan mengampuni dosanya. Jadi sujud ini waktu yang paling romantis sebetulnya, waktu ketika kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu kita mendekat kepada Allah. Waktu paling dekat ketika kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang salah seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ud'u Allah an yaj'alani min ahli syafa'atik." Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi orang yang kelak mendapatkan syafaatmu. Wa an yarzuqani murafaqatik fil jannah, dan semoga Allah itu memberikan aku kenikmatan supaya bisa bersama denganmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'inni bi kathratis sujud." Sujudlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dapat syafaat banyak sujud. Kalau mau dapat masuk surga sama Rasul sallallahu alaihi wasallam banyaklah bersujud. Maksudnya apa? Banyak sholat. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, sholat sunnah juga. Kalau dalam keadaan dapat kenikmatan sujud sama Allah, sujud syukur, perbanyak sujud biar kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah waktu sujud, sebagaimana firman Allah, wasjud waqtarib, dan bersujudlah dan mendekatlah. Ini menunjukkan saat paling dekat seorang hamba dengan Allah itu saat dia bersujud. Dalam Al-Quran juga disebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, nampak pada wajah mereka itu tanda-tanda bekas sujud. Ada yang menafsirkan tanda bekas sujud di sini karena jidatnya sering bergesekan dengan bumi, dengan tempat sujudnya. Namun penafsiran yang paling al-asah, paling benar, dikatakan bahwasanya yang dimaksud simahum, tanda-tandanya orang-orang yang banyak sujud di wajah mereka itu huwa an-nur al-khusyu', cahaya kekhusyuan. Fa innahu, sesungguhnya cahaya kekhusyuan itu akan terpancar dari batinnya seseorang yang ahli sujud sehingga keluar sampai ke zahirnya. Ini tafsiran daripada ayat ini yang paling asah, kata Imam Ghazali. Ada juga yang menafsirkan ayat ini yaitu cahaya yang nampak pada wajah mereka di hari kiamat karena bekas wudu. Jadi bekasnya dia wudu di dunia ini menjadikan wajahnya bercahaya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi simahum fi wujuhihim min athar sujud. Jadi cahayanya dari dalam batinnya itu sampai nampak. Makanya kadang kita ketemu orang soleh kulitnya nggak putih tapi kita ngeliat ada cahaya di orang ini. Ini cahaya batinnya yang nampak sampai keluar, sampai ketika kita ngelihat menjadikan kita tumak ninah, dapat ketenangan. Lihat wajahnya orang ini, orang kok enak ya wajahnya dilihat. Padahal bukan masuk dalam kategori ganteng, beda. Ganteng sama enak tuh beda. Enak dilihat, nyaman dilihat karena apa? Ada cahaya yang keluar, cahaya batin yang keluar sampai ke zahirnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Adam yaitu manusia kalau membaca ayat sajadah, ayat yang di situ ada ayat sajadahnya, fasajada, maka kemudian dia bersujud, i'tazala syaitan, maka setan itu menjauh daripadanya sambil menangis. Kenapa kok menangis? Dia berkata, ya wailah, celaka diriku ini. Lihat orang ini diperintahkan sujud, baca ayat sajadah, kan kemudian kita dianjurkan untuk sujud. Ini diperintahkan untuk sujud, dia nurut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditempatkan di surganya Allah taala. Tapi saya diperintahkan sujud sama Allah Subhanahu wa taala malah bangkang, akhirnya saya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Jadi setan nyesel. Setiap kali dia ngelihat manusia baca ayat sajadah kemudian bersujud, dia selalu nangis. Celaka diriku. Ini orang diperintahkan sujud, dia sujud. Maka dimasukkan ke dalam surganya Allah. Saya diperintahkan sujud malah bangkang sama Allah taala. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di sini juga Sayyidina Ali bin Abdullah bin Abbas. Berarti keponakan misannya Rasulullah dan juga cucunya Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini orang-orang yang banyak bersujud sampai dijuluki Sajjad, orang yang saking banyaknya bersujud. Ali sampai juluki Zainal Abidin, saking banyaknya beribadah, saking indahnya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa anna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kana la yasjud illa ala turab. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz khalifah, diriwayatkan beliau tidak pernah sujud kecuali di atas tanah. Kemudian Yusuf bin Asbad, dia berkata kepada para pemuda,
Gunakanlah kesempatan waktu masa sehatmu sebelum masa sakit itu datang kepadamu. Kata beliau, sesungguhnya tidak ada yang aku iri. Jadi orang itu punya iri kan. Kata beliau, saya ini nggak iri kepada apapun terkecuali kepada seseorang yang menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya. Jadi orang yang banyak sholat, kalau ada orang banyak sholat saya iri. Iri kenapa saya nggak bisa seperti dirinya? Kenapa saya nggak bisa banyak bersujud, banyak melaksanakan sholat seperti orang tersebut? Jadi sujud adalah waktu terdekat kita dengan Allah, dan sholat adalah amaliyah yang paling afdal, yang menjadikan seseorang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita ketahui, amal yang dilakukan oleh para malaikatnya Allah sudah pasti itu amal yang paling afdal. Andai kata ada yang lebih afdal dari sholat, misalnya para malaikat akan melakukan itu. Tapi ternyata yang kita dapatin, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada yang diciptakan untuk rukuk saja, ada yang diciptakan untuk sujud, ada yang diciptakan untuk berdiri, ada yang diciptakan semuanya dalam keadaan hayatus shalah. Dan malaikatnya Allah nggak pernah ngelanggar. Ada yang diciptakan dalam keadaan rukuk, mulai dari diciptakan nanti sampai yaumil qiyamah dia rukuk. Ada yang diciptakan sujud, mulai dari diciptakan sampai yaumil qiyamah nanti tetap dalam keadaan sujud. Nah, kita kalau bisa ngambil hikmahnya malaikat. Kita nggak bisa jadi malaikat, nggak bisa, tapi kita ambil pelajaran bagaimana ketaatannya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pasti ngerasakan nikmatnya sujud, nikmatnya rukuk, karena dia bertahun-tahun, berabad-abad melakukan itu. Maka kita harus berjuang bagaimana kita bisa merasakan nikmahnya shalah, nikmat atau lezatnya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun yang baru ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang lebih khusyuk dalam salatnya, bisa merasakan lezatnya salat, dan semoga di tahun yang baru ini tidak tercatat kita meninggalkan salat, baik itu dalam keadaan sengaja maupun dalam keadaan tidak sengaja. Nas'alullah Subhanahu wa taala ja'alna mimman yuhafid ala shalawatil khams wa yub'idna min tarkis shalah. Amin ya rabbal alamin.